nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang Rasul. Hadis pertama, saya nggak bacakan sanad, hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah. Semuanya disepakati oleh umat 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu Pak, menghindari perdebatan itu sementara karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yabqa min ad-dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum." Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih, ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum.
Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya, ya. Yuwati ismuhu ismi, yuwati. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku, tapi terjemahan aslinya bukan itu. Yuwati, wata'a, itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim, itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu Nabi itu di bedah dadanya waktu sadar tuh lagi mimpi. Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah di bedah dadanya lagi sadar. Bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar. Karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember. Bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi, ya, nanti di akhir zaman. Ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak, belum diislah, belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya, coba buka jidatnya dikit. Wah, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi Pak. Tor beneran lagi, jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan cincin Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung.
irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada, nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasm, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah Anda Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falaqis subh. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan Pak? Semenjak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan, mimpi ketemu Allah aja bisa halu Pak. Ada yang nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu dalam keadaan jaga ketemu Allah, tapi dia tahu karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat, syariatnya mantap, maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rabb, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu nggak percaya? Ya Rabb, aku percaya, tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, bapak Tauhid. Hanya ilmu Tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini. Ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu, harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu, ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu badi,
pakai hamzah. Ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi, Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak, ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal, Pak, Allah yarham, ya. Luar biasa waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak si anu, padahal baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru satu, berarti dia wali nih, wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu, ya, namanya ruh yang ada di pohon, maka Nabi bisa memanggil pohon, wahai pohon kurma kesini, datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya, Pak, assalamualaikum ya Rasulullah, itu belum dimasyhurkan, Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'thi. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan, Pak. Ini keselamatan dunia, nggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Nggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi, kan? Masa pakai mimpi doang ketahuan Imam Mahdi? No, nggak ada cerita. Harus detail, Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Bener nggak?